Pak Faisal, Silakan, Anda Pak Faisal. melihatnya mengenai anggaran gorden 48,7, kemudian aspal, AC di DPR yang kontroversial, seperti apa? Ya ini kan ada historinya ya, saya kebetulan waktu SMA berkawan dengan anak anggota DPR, rumah dinasnya itu di gedung DPR yang sekarang, Nusantara 1. Pak Zamroni anggota DPR-nya itu dari P3 ya. Sahabat saya namanya Taufik. Jadi Pak Zamroni dan keluarga tinggalnya tidak di gedung DPR. Jadi rumah dinas itu kami gunakan untuk belajar bersama masuk perguruan tinggi, kan latihan soal untuk itu. Nah, mengapa ada rumah dinas? Karena waktu itu fasilitas di luar itu sulit ya. Sulit, belum memadai, oleh karena itu dibuatkan rumah dinas. Nah sekarang dunia sudah berubah, kalau saya menyarankan setiap orang kan punya selera berbeda-beda, latar belakang berbeda, rumah dinas itu dihapuskan saja, jadi dikasih allowance setiap bulan itu untuk perumahan, ada yang orang mau tinggal di apartemen, ada mau tinggal di landed house, mau ngontrak, mau untuk bayar uang muka dan macam-macam gitu, mau hordengnya seperti apa, udahlah negara ndak usah ngurusi, ya. Jadi judul ini ada karena negara masih ngurusi hordeng segala. Ini kan aset negara juga rumah dinas. Iya, rumah dinasnya kan bisa digunakan untuk apapun atau dijual atau diapakan. Jadi anggota DPR mau pilih di Menteng, mau dipilih di mana, jadi fleksibel. Nah kalau dulu kenapa ada rumah dinas? Bareng-bareng kalau sidang umum MPR itu pakai bus supaya nggak macet, supaya yang ngawalnya itu tidak banyak kan, satu atau dua saja. Kalau setiap orang dikawal kan jadi repot. Nah tapi dunia sudah berubah. Nah itu yang satu. Jadi nggak usahlah negara ngurusi rumah dinas, hordeng dan segala isinya. Kedua, saya sih lebih concern untuk melihat penghematan ini dari yang besar ya. Hordeng gak usah terlalu banyak kita buang waktu lah ya. Nah kita lihat sekarang keseluruhan. Yang boros itu siapa kan harus kita buktikan ya. Saya sepakat tidak boleh prejudice kepada DPR juga. Jadi ini belanja pemerintah pusat ya. Belanja pemerintah pusat itu paling besar adalah untuk bayar bunga utang. Kedua belanja barang. Ketiga belanja pegawai. Keempat belanja modal. Kelima belanja sosial. Yang peningkatannya berdasarkan tingkat besarnya peningkatan ya. Peningkatannya paling besar. Jadi kalau boros, yang paling boros itu bayar bunga. Kenapa bayar bunganya paling boros? Karena pemerintah utangnya dengan bunga yang tinggi. Barangkali tertinggi di antara emerging market gitu ya. Jadi borosnya tuh triliunan, puluhan triliun bahkan ya. Nah itu kalau kita mau boros supaya alokasi dana yang triliunan itu bisa untuk membantu rakyat. Kalau gordeng ya oke gitu, saya tidak menjustifikasi, tidak saya netral saja. Nah kita lihat sumber keborosan itu karena apa, dan sudah dikurangi. Acara IBF minggu lalu di sini juga itu luar biasa tuh yang sudah dilakukan untuk menghemat itu lewat LKPP sebelah ini. Nah LKPP sekarang berusaha untuk menghemat, tidak hanya menghemat tapi menghapuskan pengadaan barang pemerintah yang dari impor, dihapus itu semua. Jadi harus dalam negeri, UKM yang meningkat. Nah yang saya senang tuh bahas yang begini-begini. Kalau gordeng, aduh, nggak seru banget gitu ya rasanya. Nah kemudian itu yang cuma pintu masuk Pak. Ya, dan bagusnya kan Pak Azwar Anas ya sekarang ketua LKPP-nya. Nah yang terakhir untuk sementara waktu ingin saya sampaikan sumber keborosan paling besar adalah tercermin dari ICOR namanya, Incremental Capital Output Ratio. Di Indonesia ini untuk menghasilkan tambahan satu gelas ini butuh 6,5 modal.
Sebelum-sebelumnya cuma 4. Jadi 5 tahun terakhir, maksudnya 5 tahun terakhir itu 2015-2019 ya, karena datanya sudah ada, itu terjadi peningkatan tambahan modal 50% untuk menghasilkan satu unit yang sama. Jadi kenapa pertumbuhan ekonomi cuma 5% sebelum pandemi? Karena ICOR-nya tinggi 6,5. Ya, coba kalau ICOR-nya kalau kita mau melawan pemborosan itu, ICOR-nya diturunkan jadi 5,3 saja, ya, itu pertumbuhan ekonomi bisa 6,5. Kalau diturunkan jadi 4,2, itu pertumbuhan ekonomi bisa 7,4. Saya semalam baru hitung soalnya. Lantas kenapa tidak langsung dilakukan Pak Faisal kalau sudah ada formulasinya? Nah, lain kali kita diskusikan yang besar-besar gini gitu. Hordeng, saya yakin hordeng di studio ini lebih bagus daripada di rumah dinas. Tapi sekali lagi, udahlah, rumah dinas itu dihapus saja. Saya rasa sebagian besar anggota DPR senang kalau dapat lamsamnya karena kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang anaknya 6, ada yang anaknya 1, ada yang tidak punya anak, ada yang tidak berkeluarga gitu kan. Kan beda-beda. Sementara rumah dinas itu standar semua. Udah itu masa lalu, kita lupakanlah supaya sekali lagi negara itu fokus untuk urusan-urusan yang besar seperti melawan ICOR yang tinggi itu. Nah, kalau ngomongin negara, ngomongin pemerintah ini Bang Arya harus memberi jawaban. Tapi kita tahan dulu ya Bang sambil buka masker, usai jeda sesaat lagi.